Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan beberapa soal dari link video dan juga aplikasi menggunakan SolidWorks tersebut. Baik, di sini perkenalkan nama saya Rahma Revanza dengan NIM 23333817. Saya MRV Prasetyo dengan NIM 23338088. Dan saya Hadisa Sidiki Lubis dengan NIM 23338011. Baiklah, mungkin untuk pembahasan yang pertama itu kita masuk soal yang pertama yang akan dibahas oleh Haris. Pada Haris dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan soal. Didapat satu tangki mula-mula berisi 150 galon air dengan 2 kilogram garam larut di dalamnya. Larutan lainnya yaitu air garam dengan 4 kilogram per 8 galon memasuki tangki dengan kelajuan 9 galon per menit. Tangki ini pada saat yang sama mengalami kebocoran 9 galon per menit. Tentukan banyaknya garam dalam tangki sebagai fungsi waktu. Pada awalnya kita mencari laju masuk yaitu V1 dengan V1 sama dengan 4 per 8 kilogram per galon dikali 9 galon per menit sama dengan setengah kilogram per galon dikali 9 galon per menit. Jadi nilai V1-nya yaitu 9 per 2 kilogram per menit. Selanjutnya yaitu laju keluarnya. Laju keluarnya yaitu V2 sama dengan 9 galon per menit dikali XT per VT kilogram per galon. Maka V2-nya sama dengan 9 galon per menit dikali X per 150 ditambah 9T dikurang 9T. Jadi nilai V2-nya yaitu 3X per 50 kilogram per menit. Maka kita masukkan ke dalam persamaan yaitu dx per dt sama dengan 9 per 2 dikurang 3x per 50. Kita pindah ruaskan dan juga turunan dari dx per dt yaitu x aksen. Maka x aksen ditambah 3 per 50 x sama dengan 9 per 2 dengan x0 sama dengan 2 kilogram. Selanjutnya kita mencari nilai mu-nya dari yang kita cari tadi yaitu x aksen ditambah 3 per 50 x sama dengan 9 per 2. Maka nilai mu-nya sama dengan E pangkat integral dari 3 per 50 dt. Maka nilai mu-nya sama dengan E pangkat 3 per 50 t. Maka dikarenakan kita sudah mendapatkan nilai mu-nya, maka kita kalikan dengan soal tadi dengan E pangkat 3 per 50 T dikali X aksen ditambah E pangkat 3 per 50 T dikali 3 per 50 X sama dengan E 3 per 50 T dikali 9 per 2. Jadi dapatkan integralnya yaitu D dikali E pangkat 3 per 50 T X sama dengan integral 9 per 2 E pangkat 3 per 50 T dikali dt. Untuk mencari integral dari 9 per 2 E pangkat 3 per 50 T dt, kita misalkan dulu. Yang dimana misalnya yaitu U sama dengan 3 per 50 T, maka DU-nya yaitu 3 per 50 dt, atau dt-nya sama dengan 50 per 3 DU. Maka kita dapatkan nilainya integral 9 per 2 E pangkat U dikali 50 per 3 DU. Kita 50 per 3-nya kita keluarkan di integral, maka 9 per 2 dikali 50 per 3 dikali integral E pangkat U DU. Maka 9 dikali 50 per 2 kali 3 dikali E pangkat U. Mendapatkan hasil yaitu 450 per 6 E pangkat U sama dengan 75 dikali E pangkat 3 per 50 T ditambah C. Dikarenakan kita sudah mendapatkan nilai dari integral 9 per 2 tadi, maka kita masukkan ke dalam integral dengan hasil yaitu E pangkat 3 per 50 dt dikali X sama dengan 75 E pangkat 3 per 50 T ditambah C. Untuk menghilangkan nilai E di depan X, maka kita kalikan dengan E pangkat minus 3 per 50 T dikali E pangkat 3 per 50 T dikali X sama dengan E pangkat 3 per 50 minus pangkat 3 per 50 T dikali 75 E pangkat 3 per 50 T ditambah C dikali E pangkat minus 3 per 50 T. Maka mendapatkan nilai XT-nya yaitu 75 ditambah CE di pangkat minus 3 per 50 T. Maka dikarenakan nilai X0-nya yaitu 2 kilogram, kita dengan mudah mencari nilai C-nya. Maka X0 sama dengan 75 ditambah CE pangkat minus 3 per 50
dikarenakan nilai T-nya 0, maka 2 sama dengan 75 ditambah C. Kita pindah ruaskan, maka nilai C-nya yaitu minus 73. Maka nilai dari X T sama dengan 75 dikurang 73E pangkat minus 3 per 50 T. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Haris. Mungkin untuk yang selanjutnya itu yaitu mencari solusi menggunakan SolidWorks, di mana kami di sini telah mencari solusi itu dengan yaitu dengan soft bracket. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Alpi Prasetyo. Untuk mencarinya itu yang pertama kita pergi ke menu apa fitur motor, kemudian kita klik pada bagian motion, ganti constant speed ke expression. Nah, jadi itu persamaan yang baru saja kita dapati tadi. Bentar. Kali ada XP. Nah, jadi kita dapati grafik yaitu displacement-nya itu cenderung naik, kemudian ada velocity-nya itu cenderung turun, untuk akselerasi atau percepatannya itu juga naik, kemudian untuk jerknya juga turun. Jadi itulah grafik dari contoh jawaban dari soal tadi ketika dimasukkan ke simulasi SolidWorks. Selanjutnya akan kita bahas soal yang selanjutnya, soal nomor 2. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Alpi. Selanjutnya kita akan masuk ke soal yang kedua, di mana yang soal ini adalah saya sendiri yang akan menjelaskannya. Yaitu suatu tangki mula-mula berisi 100 galon air dengan 2 kilogram garam larut di dalamnya. Larutan dengan larutan lain yaitu dengan 1 kilogram garam per 4 galon memasuki tangki dengan kelajuan 5 galon per menit. Tangki ini pada saat yang sama mengalami kebocoran 5 galon per menit. Tentukan banyak garam dalam tangki sebagai fungsi waktunya. Jadi yang pertama kita cari itu ya adalah mencari laju masuk dan laju keluarnya. Di mana laju masuk yaitu V1 sama dengan 1/4 kilogram per galon dikali 5 galon per menit. Mendapatkan hasil 5/4 kilogram per menit. Lalu kita mencari laju keluarnya yaitu F2, V2. Di mana 5 galon per menit dikali XT per VT, kilogram per galon. V2 sama dengan 5 galon per menit X per 100 ditambah 5T dikurang 5T sama dengan X per 20 kilogram per menit. Jadi yang kita yang kita dapat itu laju masuknya yaitu 5/4 kilogram per menit, laju keluarnya yaitu X per 20 per menit.
Lalu kita masukkan menjadi dx per dt sama dengan 5/4 dikurang x per 20. Lalu laju perpindahan kita pindahkan ke kiri menjadi x aksen ditambah 1/20 x sama dengan 5/4. Dengan x0 sama dengan 2 kilogram. Lalu kita kalikan dengan faktor integralnya di mana kita menggunakan mu. X aksen ditambah 1/20 x sama dengan 5/4. Menggunakan mu yaitu E integral 1/20 dt. Mu sama dengan E 1/20 t. Jadi, lalu kita akan memasukkan semua soal dengan 1 t. Mendapatkan hasil segini. Lalu kita akan masuk ke bentuk diferensialnya, di mana integral D dalam kurung E 1/20 t X sama dengan integral 5/4 E 1/20 t dt. Lalu kita mendapatkan hasil dari semua perkalian ini yaitu XT sama dengan 25 tambah C E pangkat 1/-30 t. Lalu kita masukkan ke dalam kondisi awalnya tadi di mana X0 sama dengan 2 kilogram. X0 sama dengan 25 tambah CE min 1/20 t. Di mana X0 itu adalah 2 menjadi 2 sama dengan 25 tambah C, C sama dengan min 23. Maka solusi khususnya adalah XT sama dengan 25 dikurang 23E min 1/20 t. Mungkin kita lanjut masuk ke solusi dengan menggunakan SolidWorks tersebut dengan menggunakan saw bracket. Mungkin yang akan dijelaskan oleh Alpi Prasetyo. Baiklah, selanjutnya kita akan mensimulasikan solusi dari soal yang baru saja tadi dijawab oleh rekan saya. Selanjutnya kita pilih opsi ekspresi. Kemudian sama yang tadi kita tukar, terubah ke solusi yang baru saja dibahas. Yaitu 25 dikurang 23. Dan didapati grafiknya yaitu untuk displacement kemudian untuk velocity-nya turun. Kemudian untuk akselerasinya itu naik dan jerknya turun. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin sekian hasil presentasi kami mencari solusi menggunakan SolidWorks. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.